Karena nyaman itu terjaga. Jadi kurang lebih tinggal berapa persen tiketnya? Kurang dari 25%. Kurang dari 25%. Saya sebetulnya mengharapkan transaksi itu terjadi lewat online karena sesuai dengan semangat zaman. Kalau nanti di lapangan nanti ada calo-calo bla 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 gitu Pak ya. Kenapa nggak klik tiket.com? Karena ada juga benefit-benefit yang ditawarkan. Oke, jadi 75% tiket Synchronize sudah terjual habis. Lebih dari 75% tiket Synchronize Fest telah terjual. Jadi siap-siap aja yang nggak kebagian tiket, apakah masih bisa masuk nanti? Enggak ya? Karena ada maksimum, kalau sudah terjual ya sorry. Kelihatan kan ngomong cuan kan ya. Jadi lu punya duit, tiket habis, bodo amat gitu ya. Salah sendiri kenapa nggak beli jauh-jauh hari gitu ya. Oke. Oh iya, beli online lebih murah kenapa? Ya karena dengan hadirnya tiket.com sebagai partner tentunya dan Kredivo tentunya harus ada benefit-benefit. Kalau nggak ada benefit berupa diskon, berupa cashback dan lain-lain, ya tentu orang jadi males. Dan saya kira benefit yang ditawarkan oleh Kredivo dan tiket.com sangat luar biasa. Karena itu manfaatkan kesempatan, mohon bantuan teman-teman media agar sisa 25% ini bisa dipastikan terjual sebelum 9 hari ke depan, sehingga pas harinya kita nggak pusing lagi soal jual-jual tiket, tinggal ngomong sold out. Mantap nih, enak kalau denger sold out tuh enak ya. Oke, terima kasih Kohen atas penjelasannya. Atau artis pengisi acara. Kalau tahun lalu itu 114 nama, tahun ini ada 131 artis. Iya, betul sekali. 130. 31. Nah, Ya, 131. 31, 131. Oh, 131. Oh iya ya. Kok lu nggak kompak ini sih? Enggak. Emang biar ada konflik aja. Oke. Nggak, aku membingungkan moderator. Iya, moderator kan nggak pernah bingung. Oke, jadi mungkin teman-teman tahu kalau ya 2 bulan terakhir ini ya ada satu nama yang tiba-tiba meroket kembali namanya. Biasanya dulu nongkrong di stasiun balapan, tapi sekarang bisa nongkrong di mana-mana di seluruh Indonesia. Kita tahu seorang itu the godfather of broken heart. Yoi, Dodo Kimpit. Untuk Kimpit. Didi Kempot. Nah, ini kan gua tahu nih sebenarnya inisiasinya yang membuat Didi Kempot menjadi apa ya, punya Posisi di anak muda. iya, tiba-tiba meruyak lagi itu karena lo dan teman-teman Synchronize Fest dan juga seseorang yang selalu pergi jauh. Iya ya. Oke. Sebenarnya inisiasi pertama kenapa Mas Dodo Kimpit ini bisa Mas Didi bisa sampai posisi sekarang, ini ulah Twitter sebenarnya Wan, awal bulan Agus Magelangan yang mulai. Oke. Yang menggiring opini bahwa Didi Kempot itu adalah si broken heart, itu adalah Didi Kempot gitu. Jadi sebenarnya kalau jauh sebelum adanya Ngobam dengan Pergija dengan Gofar itu, Synchronize sudah deal jauh sebelum itu. Jadi kita udah deal sama Didi Kempot dari bulan April sebenarnya. April. Nah, cuman emang kebetulan waktu itu gue berdiskusi dengan Gopar, Pak, gue ikut dong kalau lu mau ngobrol sama Didi Kempot. Jadi gue ikut ke sana untuk ibaratnya silaturahmi sama manajemen untuk ngobrol lebih detail tentang apa nih buat Synchronize tuh mau ngapain gitu. Oh, jadi nggak benar kalau itu memang sindikasi promosinya Synchronize di Kempot. Ada trigger itunya. Oke. Dengan adanya gue di situ orang pasti kan berasumsi wah Synchronize nih pastinya gitu. Seperti halnya gue bawa Andika ke ngobamnya Gopar. Oke, dan juga dibawa ke Down. Dibawa ke Down. Iya, nggak apa. Sampai akhirnya bikin project musik ya sekarang ya. Iya. Oke. Ditawarin tour. Nggak. Kayak inisiasinya sebenarnya udah jauh. Kita Synchronize sudah deal sama Didi Kempot jauh sebelum, bahkan jauh sebelum ngobam. Kita udah dari April udah deal sama Didi Kempot. Karena gini, tujuan awalnya Synchronize emang tujuan awal kita tuh pengen mengcapture apa yang terjadi di industri musik Indonesia kan gitu. Saat tujuan lu mengcapture apa yang terjadi di industri musik, lu nggak bisa melupain apa yang terjadi di luar Jakarta gitu.
saat gue mau meng-capture itu, pilihan gue untuk apa yang terjadi di luar Jakarta ada dua nama, antara yang Kempot atau yang Sumbang. Asik. Jadi pilihan gue saat itu kayak, wah kayaknya gue butuh anak musik kan, anak musik kan harus Kempot nih. Kempot Sumbang ada satu lagi sebenarnya. Ya, pokoknya kita pilih antara dua itu. Ya jatuh pilihan ke situ karena menurut gue kayak gue pengen memfasilitasi apa ya, yang berhubungan sama tradisi juga gitu, tradisi dan memfasilitasi apa yang tidak begitu populer, bukan apa yang tidak begitu populer, lebih kayak apa yang terjadi di luar industri populer gitu. Makanya alasan gue kenapa gue ngajak Mas Didi untuk hadir di Synchronize ya salah satu itu, karena gue pengen menggambarkan keseluruhan yang terjadi di industri musik gitu. Ada sebuah opsi lain untuk sebuah soundtrack patah hati gitu ya. Yo, Oke. ada sebuah identik. Kalau Krisya Live by Erwin Gutawa ini artinya apa nih? Apakah Krisya tampil dalam bentuk hologram? Krisya kan kita datangin. Nah, waktu itu obrolannya sebenarnya dari tahun lalu. Gue udah ngobrol sama Pak David tentang kayak kalau kita emang mau, karena kan kita pengen ada mengedukasi penonton musik untuk tentang siapa aja yang pernah ada di industri musik gitu. Ya sama seperti jawaban gue dengan Indie Kempot, gue nggak bisa ngelupain nama besar Krisya di industri musik gitu. Cuman gimana caranya biar gue tetap ada di Krisya, karena ya tapi udah almarhum gitu. Ya. Gue sama Pak David coba cari cara gimana biar Krisya tetap ada di Synchronize tapi bentuknya tetap real Krisya. Tapi kita pokoknya gimana ya menjelaskan ya. Pokoknya Bukan hologram. apa? Bukan hologram. Bukan hologram. Nanti jadi intinya kita mau ngedatangin Krisya di Synchronize. Kita waktu itu mau Pak David ngobrol sama Mas Erwin Gutawa. Sebenarnya pernah terjadi sebelumnya tahun 2012 di JCC konser Kidung Abadi. Jadi yang akan terjadi di Synchronize adalah Mas Erwin Gutawa akan perform memainkan semua lagu Krisya dengan suara aslinya Krisya. Yang nyanyi? Krisya. Jadi rekaman suara aslinya Krisya yang udah pernah terjadi di kompil sama Mas Erwin untuk jadi sebuah pertunjukan yang emang dengan suara aslinya Krisya. Nggak ada performer. Nggak ada performers. Mungkin kalau yang bisa punya indera keenam akan melihat ada Krisya di sana. Ini nih, ada edit value dari Synchronize. Iya, jadi intinya sih kita lebih pengen mengedukasi tentang Krisya lah, tentang kebesaran nama Krisya, tentang lagu-lagu yang pernah dia bawakan, dan mau memberi experience ke orang tentang oh ternyata begini nih rasanya gue nonton Krisya gitu. Seperti itu. Six Strings with Yopi Item. Six String with Yofi Item, ide besarnya dari Pak David waktu itu. Karena kan sebenarnya apa yang kita hadirkan di Synchronize nggak harus tentang nama besar dan tentang musisi populer. Menurut gua kayak pertunjukan yang bisa dibilang instrumental juga mesti kita fasilitasin gitu. Tercetuslah waktu itu nama Six String, cuman apa yang bikin spesial dari Six String selain 6 gitaris berkolaborasi jadi satu gitu. Kita coba mendatangkan sosok besar yang pernah berkiprah di masa lalu lah. Terpilihlah nama Yofi Item. Buat kita hadirkan di Synchronize. Jadi nggak Six String lagi. Six Strings. Tiganya ada Tepi, ada Yai, Yopi nggak? bukan. Oh, Itu bukan. acara keluarga jadinya. Itu jadinya acara keluarga sama Audi vokalisnya. Nah, yang menarik lagi ini ada kebangkitan emo di 10 nama penampil genre emo. Iya. Kenapa emo dibangkitin lagi? Karena udah tertidur pulas. Enggak. Tujuannya adalah sebenarnya tetap balik lagi ke Synchronize pengen meng-capture apa yang terjadi di industri musik gitu. Kalau kita ngomongin di luar industri musik populer, ada di sisi side stream, emo pernah besar menurut gue, dan emang menurut gue kayak, wah ini yang belum pernah gue fasilitasi di Synchronize. Tercetuslah ide itu, beberapa nama gue coba kurasi dan gue dibantu sama Doci dari Piwi Gaskin untuk apa aja sih yang pernah terjadi di emo dan siapa aja yang pernah besar di emo gitu. Sebenarnya lebih dari 10-an kalau digabungin gitu. Ada beberapa nama yang emang nggak masuk di announcement emo gitu. Jadi ini